Santapan Harian Minggu 7 Desember 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-18, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami bertelut. Kami mohon bersabdalah bagi kami yang rindu akan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berserah. Amin. Ulangan 18 ayat 1-8. Imam-imam orang Lewi itu, bahkan seluruh suku Lewi, tidak akan mendapat bagian milik pusaka bersama orang Israel. Mereka boleh makan kurban yang dibakar dengan api bagi Tuhan dan apa yang menjadi miliknya. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di antara saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Inilah hak imam dari umat, dari mereka yang mempersembahkan kurban sembelihan, baik lembu maupun domba. Paha depan, kedua rahang dan perut besar haruslah diberikan kepada imam. Hasil pertama dari gandum, anggur, dan minyakmu, serta bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih Tuhan Allahmu dari seluruh sukumu, supaya ia berdiri melayani dalam nama Tuhan, ia dan anak cucunya untuk selamanya. Apabila seorang Lewi datang dari kota manapun di Israel, tempat ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan segenap jiwanya masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, ia boleh melayani dalam nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya orang Lewi yang berdiri di sana di hadapan Tuhan. Mereka harus mendapat bagian makanan yang sama, tanpa menghitung apa yang diperoleh dari penjualan harta nenek moyangnya. Sahabat Santapan Harian, banyak yang mengatakan generasi milenial akan sulit memiliki rumah pribadi karena gaji dan harga properti saat ini. Papan adalah kebutuhan premier, bersama pangan dan juga sandang. Tentang papan, apakah harus selalu dipenuhi dengan memiliki properti pribadi? Orang Lewi berbeda dari saudara-saudara sebangsanya. Tidak mendapat bagian pusaka tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka tidak memiliki tanah untuk dijadikan tempat tinggal atau ladang untuk bekerja. Lalu, bagaimana mereka bisa hidup? Sementara saudara-saudara sebangsa mereka bisa tinggal menetap, bercocok tanam, dan beternak di tanah pusaka mereka. Orang Lewi hidup di mana dan dari apa? Ternyata mereka bisa tinggal di tanah manapun, mendapatkan bagian dari persembahan umat, juga hasil pertama dari pekerjaan saudara-saudara sebangsanya. Pengaturan untuk orang Lewi ini diterapkan saat mereka bertugas di rumah Tuhan. Merekalah yang bertanggung jawab atas rumah Tuhan serta segala bentuk peribadahan di dalamnya. Karena itu, tidak mungkin mereka masih harus bertani atau beternak untuk penghidupan mereka. Namun, pada saat yang sama, pengaturan ini sebenarnya juga mengajarkan dua hal untuk hidup yang mengandalkan Allah. Pertama, pengaturan ini mengajarkan bahwa pemeliharaan Allah tidak hanya melalui kepemilikan materi. Orang Lewi tidak memiliki tanah pusaka, tetapi mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Kedua, pengaturan ini mengajarkan kepada seluruh bangsa Israel untuk berbagi. Semua orang dari suku-suku yang lain harus bersedia berbagi hasil tanah dan kerja mereka kepada orang Lewi.
Untuk bisa berbagi, mereka harus yakin bahwa mereka tidak akan kekurangan saat membagi milik mereka kepada orang lain. Itulah yang mesti kita yakini pula. Pemeliharaan Tuhan melampaui kepemilikan atas materi. Berbagi tidak akan mengakibatkan seseorang hidup kekurangan. Dengan mengandalkan Tuhan, hidup bisa dijalani dengan cara-cara yang telah ditata sedemikian rupa oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau memenuhi setiap kebutuhan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.